apa kabarnya? Semoga tetap semangat ya untuk belajar bersama Taman Baca Inovator. Pada video kali ini, saya Ari, saya akan menyampaikan tentang kegiatan yang dilakukan di Taman Baca Inovator, yaitu book club. Tapi sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum sih apa pengertian dari book club? Nah, pengertian dari book club sendiri atau yang biasa disebut dengan klub buku adalah sekelompok orang yang berisi minimal 2 orang, biasanya membahas tentang buku yang sudah mereka baca dan mengulas tentang isi, hal yang menarik yang ada di buku, dan keunggulan dari buku tersebut. Lalu, apa ya tujuan dari book club? Tujuan yang pertama adalah memperluas wawasan membaca. Diharapkan setiap anggota dari book club memiliki wawasan baru mengenai judul buku baru atau buku-buku baru yang sedang diulas oleh anggota lain. Yang kedua adalah meningkatkan semangat membaca. Harapannya setiap anggota memiliki semangat baru untuk membaca banyak buku. Dan yang ketiga adalah mengenal sebuah buku lebih baik. Karena buku-buku banyak yang diulas, sehingga anggota lebih paham tentang buku yang sedang mereka baca. Nah, bagaimana ya cara melakukan book club? Jadi yang pertama teman-teman bisa menentukan dulu tema buku apa yang akan dibahas dalam book club, sehingga anggota book club terdiri dari teman-teman yang juga memiliki tema buku bacaan yang sama. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan diskusi yang dipimpin oleh moderator. Diskusi ini bisa secara online atau offline loh. Kalau ke teman-teman masih bingung bagaimana melakukan book club, kami akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan book club yang biasa dilakukan di Taman Baca Inovator. Mari. Oke, kita bahas buku apa ya hari ini? Ini kebetulan aku bawa buku 2 sama kumpulan fabel mancanegara. Oke. Bisa nggak nih buat buku kira-kira? Ini ya, kumpulan fabel mancanegara. Coba kita lihat dulu. Ada banyak ya judulnya ya? Iya, ada banyak. Oh, kalau mau book club berarti kita pilih satu judul dulu aja. Karena di sini ada berbagai macam negara, pilih satu. Dan kalau saran Kamaki, mending pilih yang dari Indonesia aja deh, biar relate sama kita, sama anak-anak. Oke, boleh. Berarti kita mulai dari halaman yang paling awal ya, yang di halaman 6. Oke, yang judulnya ini ya, kumis kecil dan kumis besar. Oke. Oke, selesai. Nah, karena book club itu kan lebih ke arah diskusi. Nah, kalau misalkan di taman baca tuh diskusinya biasa dipandu oleh staf taman baca, diikuti oleh anak-anak taman baca. Nah, kalau di sini Kak Maki ya jadi pemandunya ya. Oke, Jadi Kak. nanya-nanya aja ke Renita Iya, siap. gitu. Oke. Menurut Kak Renita tuh dari dongeng kumis kecil dan kumis besar itu kayak gimana? Ceritanya menarik. Di sini ada 3 tokoh, yaitu tokoh harimau, terus tokoh kancil, sama tokoh landak. Nah, harimau di sini dijelasinnya sebagai kayak raja hutan gitu kan. Terus kancil ya seperti dia hewan yang cerdik. Terus landak ini hewan yang membantu si kancil untuk menyelesaikan tantangan ke raja hutan. Bener nggak sih, Kak? Ya. Itu kan dia harus ngumpulin bulu gitu kan. Ya kurang lebih gitu, karena kan pada awalnya si raja hutan mengirimkan bulunya untuk menakuti hewan-hewan di Kalimantan. Ternyata dengan kecerdikan kancil dia nyari bulu yang lebih tebal, diambillah bulu landak, jepret, dibawa ke Jawa, sehingga maharaja yang di Jawa itu takut untuk pergi ke Pulau Jawa kayak gitu. Jadi itu alasannya tuh kenapa dia pergi ke Pulau Jawa, karena untuk menakut-nakuti ya yang ada di Kalimantan, karena di Pulau Jawa itu makanannya sudah sedikit sehingga mereka nggak bisa berburu lagi. Nah, kalau untuk tokohnya gimana? Kalau yang tokoh apa yang Renita dapat, Karenka dapat dari tokoh harimau? Kalau tokoh harimau ya maksudnya dia sosok yang kayak tegas gitu. Terus tapi paling suka sama kancil sih. Soalnya di sini ya dia dengan kecerdikannya, tapi maksudnya dengan mencari pengganti bulunya itu dia bisa nyelesain masalahnya sendiri gitu. Oke. Menurut Kak Maki gimana? Ada pandangan lain nggak, Kak? Menurut Kak Maki tuh harimau tuh kalau misalkan di sinetron ya ada antagonis, ada protagonisnya. Yeah. Kalau antagonisnya itu harimau karena dia ingin menghabiskan atau memburu makanan yang ada di Kalimantan.
Sedangkan yang protagonisnya itu Kancil, gimana ya dengan kecerdikannya dia bisa menyelamatkan hewan-hewan yang ada di Kalimantan. Pesannya sih yang pertama, kita harus bisa berpikir sebelum bertindak. Kayak misalkan Kancil, kalau misalkan dia langsung ngasih bulunya, terus dia ngasih ke teman-temannya udah otomatis kan takut. Jadi dia mikir dulu kira-kira gimana caranya biar si itu harimau nggak bisa hadir ke Kalimantan. Jadi dicarilah bulu yang lebih tebal dari kumis harimau, yaitu bulu landak, sehingga di bulu tersebut diberikan ke harimau, dan harimau itu akhirnya pulang karena takut karena dia mengira ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri, kayak gitu. Ya, itulah kira-kira sedikit atau tentang book club kita kali ini. Tapi biasanya kalau di taman baca itu habis book club suka diringkas gitu nggak sih Kak? Atau udah diskusi aja? Jadi biasanya kalau di taman baca kadang anak-anak baca nih, ada yang anak-anak baca, terus biasanya pembimbingnya itu minta mereka bercerita satu persatu, cerita tentang apa yang mereka dapat, jelasin sama kayak Karenta tadi yang di awal. Terus juga setelah mereka baca biasanya ada interaksi diskusi juga, dan terakhir minta diringkas kesimpulan dari hasil bacanya. Jadi kurang lebih kayak begitu teman-teman. Teman-teman, itulah penjelasan mengenai book club. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk mengadakan kegiatan book club di taman baca atau di rumah teman-teman masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Ari, ayo membaca, salam literasi.